Hola, salam Just Talk. Sekarang kita bahas pertandingan yang tadi siang itu non pertandingan, tapi sama-sama Just Talk. Dua match dari Manchester, terus update liga lainnya. Kita mulai dari MU dulu. Kita tahu semua bahwa MU jadwalnya sangat berat di bulan Maret, jadi mereka harus lawan tim yang tidak besar. Di luar 4 besar itu mereka harus menang, ibaratnya biar nggak ketinggalan, karena minggu depan udah ketemu City, habis itu ketemu Spurs, ketemu ATM, terus ketemu Liverpool. Ya, Spurs nggak bisa diremehkan juga, karena kalau mereka ngincar counter bisa jadi kayak Manchester Biru itu. Kecuali MU bertahan, dan gue tidak lihat MU akan bertahan lawan Spurs, jadi hati-hati juga. Oke, tadi ketemu Watford menang 4-1 di kandang, yang membuat salah satu alasan kenapa Ole dipecat, karena kekalahan itu. Sekarang di bawah Rangnick, MU ini nggak pernah bermain konsisten. Bukan nggak pernah, jarang. Mungkin lawan Brentford sama Crystal Palace match pertama mereka main konsisten 90 menit. Habis itu nggak pernah konsisten. Nah, tadi ketemu Watford rank 19, yang kemungkinan besar akan bertahan karena mereka seri aja udah luar biasa. Tapi dalam 90 menit Watford ini bapuknya minta ampun asli. Pegang bola aja nggak bisa, udah passing yang ngawur kemana-mana. Ya sorry to say, tapi ini tim layak terdegradasi. Gue juga bingung bisa menang lawan 4-1 lawan MU. But anyway, MU diberi kesempatan untuk melakukan revenge. Oke? Nah, kali ini Rashford, Sancho di bangku cadangkan kalau nggak salah. Sebentar, di sayap tetap 4-2-3-1, di sayap kiri itu si siapa yang Pogba yang main. Ntar gue sampai lupa line up-nya. Ya, Pogba yang main di kanan, Elanga. Jadi bukan Rashford atau Sancho, Ronaldo striker, Fernandes di belakangnya. Nah, plus Matic diberi kesempatan karena McTominay juga cedera, terus sama Fred. Oke. Teles di kiri, bukan Luke Shaw, Wan-Bissaka kanan, Lindelof, Varane di tengah, bukan Maguire. Jadi Maguire dicadangin, Rashford sama Sancho dicadangin. Ya, begitu kan? Si McTominay masih cedera. Oke. Harusnya nggak ada masalah, ya kan? Dan MU membuktikan di 10 menit pertama kalau nggak salah mereka udah dapat 2-3 peluang, terutama menit 11 kalau nggak salah, di mana MU melakukan counter lewat Fred kombinasi dengan Ronaldo. Fred masuk, passing ke Bruno berhadapan dengan kiper, padahal tinggal passing ke kanan, Ronaldo bisa masukin. Oke. Yang terjadi adalah Bruno mencoba shooting sendiri, dan untuk gue ini tipikal permainan MU terutama di bawah Ole. Ini adalah warisan Ole. Ya, lu boleh setuju nggak setuju, fine aja, ini pendapat gue. Ini warisan Ole yang masih belum bisa disingkirkan oleh Rangnick. Begitu egois pemain-pemain MU, Ronaldo, Sancho, Bruno, Ronaldo nggak terlalu lah, tapi dia nggak dapat umpan juga. Tapi Rashford dan Sancho terutama, bola kayak gitu harusnya, kalau lu biasa lihat Barca sekarang tanpa Messi di bawah Xavi, di mana pemainnya dari cedera udah balik sekali, itu cetak banyak gol dan bagus-bagus berkat apa? Bermain teamwork. Teamwork ini yang gue nggak ngelihat. Ini salah satu kelemahan dari MU, karena ini yang membuat juga si Ole dipecat, karena dia tidak sanggup merubah ya gaya karakter pemainnya. Egoisnya itu minta ampun. Karena bukan dalam match ini aja, kita tahu match sebelumnya juga Sancho begitu egois, Greenwood begitu egois. Beruntung untuk MU Greenwood udah out. Rashford begitu egois. Mereka itu kalau masuk kotak penalti seolah-olah harus langsung shoot, nggak ngelihat kiri kanan. Oke. Padahal kalau lihat dari posisi lapangan, si
pada saat Fred masuk, Bruno itu lihat Ronaldo dari belakang Fred itu mencari ruang kosong, dan dia dapatkan ruang kosong itu karena Fred passing ke Bruno, defense-nya secara tidak langsung bergeser meninggalkan ruang yang dimanfaatkan Ronaldo, kagak masuk. Tapi harus ya, gue nggak tahu apakah ini swag atau emang Ronaldo udah drop banget ya. Karena dia syuting kena tiang, oke, itu bisa dibilang swag. Tapi berapa kali loh di depan gawang, depan kiper itu gagal. Dan ini bukan hanya match ini aja, sudah beberapa match, sudah lama bahkan udah 2 bulanan kali. Dia ya mandul, jelek. Cuman karena Cavani cedera ya susah juga. Mau gimana lagi? Nggak banyak pilihan juga. Nah, sementara pemain kayak Elanga, gue bilang secara bakat itu masih di bawah Rashford, Sancho, dan Greenwood. Tapi kontribusinya lebih banyak. Secara teknis mungkin ya, sebagai penyerang lu harus punya teknik tinggi. Dia nggak terlalu teknis-teknis amat. Tapi dia kontribusinya lebih bagus daripada Greenwood satu musim selama dia main. Sampai dia out. Cetak gol di momen-momen penting dan dia bekerja keras. Tapi memang karena kualitasnya masih di bawah pemain hebat itu, jadi sering juga dapat peluang dia nggak masuk. Babak kedua gue tweet kan, nah gue pengen lihat nih babak kedua gimana nih, lawak lagi atau enggak. Ternyata dari sisi permainan konsisten, bagus. Ini juga karena Watfordnya jelek banget. Jadi akhirnya MU bisa bermain cukup konsisten. Hanya satu yang gue lihat di babak pertama dan babak kedua, mereka itu terlalu buru-buru, dikit-dikit crossing, tidak menunggu ngepres lawan di tengah dengan kombinasi dengan skill individu masuk ke lapangan, cutback, lini kedua, nggak pernah gue lihat. Maka dari itu kalau lihat shootingnya MU itu sering banyak, kali ini 22 tapi 3 on target. Kenapa shootingnya banyak? Dan itu selalu, karena banyak yang nggak jelas juga shootingnya, keblok beberapa kali ke blok, tapi lebih banyak nggak jelas. Jadi permainan lebih oportunis. Nah, 20-30 menit terakhir udah capek. Mulai crossing. Inilah MU faktanya, bahwa di sini gue bilang Rangnick gagal. Rangnick gagal membuat sebuah sistem ya paling bagus apple to apple dengan Xavi, karena Xavi pun baru masuk. Di awal-awal Xavi kesulitan karena banyak yang cedera. Sekarang udah balik lagi ditambah 4 pemain baru di winter break ini. Kelihatan sistemnya berjalan dan Xavi mampu merubah. Menang besar itu bukan kebetulan. Lawan ATM, lawan Valencia, kemarin Napoli, mereka menang besar dengan golnya itu bagus-bagus. Nah, ini harusnya bisa diterapkan oleh MU kalau mereka intinya tidak egois. Padahal Bruno ini lagi jelek juga, 1-2 bulan terakhir sama kayak Ronaldo lagi bapuk. Dalam arti kalau crossingnya dulu 70-80% sampai, sekarang mungkin 40-50, mungkin di bawah itu kali. Terlalu banyak salah crossing, salah shooting, dan shooting banyak yang nggak jelas. Tapi ya that's MU sekarang, kita nggak tahu nasibnya lawan ATM gimana. Apakah mereka bisa menang? Definitely bisa menang. Cuman nextnya kan ketemu City. City pun juga lagi nggak dalam top form juga. Nah, sekarang kita bahas City, langsung ke City aja. Nah, City menang 1-0. Golnya itu asli gol jatuh dari langit itu ya, kayak begitu. Cuman yang bikin gue agak bingung, kenapa Mahrez 2 match pertandingan ini di bangku cadangkan, Foden ditaruh di sayap kanan, Sterling di sayap kiri. Bukannya lebih baik Foden sebagai false nine dengan Mahrez di kanan, dan akhirnya masuk juga seperti kemarin. Tapi kemarin kan seri, sekarang menang. Hanya gue harus akui juga bahwa Everton itu berkembang banget di bawah Lampard dibanding Benitez. Walaupun kalah, mereka dapat beberapa peluang loh. Nah, ini pertanyaan netizen kan, apakah itu dari Rodri itu hands atau enggak? Jadi sampai sini ke atas itu nggak dianggap hands satu, oke? Nah, bolanya itu kena mana? Gue nggak begitu kelihatan apakah dari sini ke atas kena atau kena ke bawah, oke? Jadi bukan, kalau kita ngitung hands itu kan dari perbatasan lengan ke bawah, enggak.
Kalau di Inggris itu dihitungnya dari sini kira-kira ke atas itu nggak dianggap hands, ke bawah baru dianggap hands. Jadi itu jadi diskusi di Twitter gue. Nah di samping itu itu ternyata udah offside duluan. Richarlison offside, jadi kalaupun dikasih, jadi nggak bisa dikasih karena udah offside duluan. Jadi kita nggak usah bahas itu. Kalau dibilang FA pengen City juara itu nggak, itu bohong besar, gue nggak setuju. Oke. Match lainnya, Juve menang 1-0, menang 3-2, sorry, kebobolan 2, cetak 3 gol, still win the game. Akhirnya Vlahovic cetak gol setelah 3 pertandingan beruntun nggak cetak gol untuk Juve. Lawan Empoli, oke lah, layak menang. Terus Munchen terseok-seok, susah juga, 1 gol. Madrid sama. Madrid itu sudah 8 pertandingan beruntun tidak cetak gol di babak pertama. Tapi that's okay, kalau lu lagi on fire, lu cetak gol aja, dan ini dilakukan oleh Madrid. Menang 1-0, still 3 poin. Dan gue bilang yang penting untuk Barca sekarang adalah fokus ke ke konsistensi aja this year, karena terlalu banyak cedera di awal, sampai 16-17 pemain cedera. This year is for Madrid. ATM lagi unggul di menit 82 dengan 2-0, pasti ini menang. Jadi Barca seru besok ketemu Bilbao, harusnya menang juga. Oke, itu dulu, kita kembali besok dengan review di hari Minggu yang seru karena ada Chelsea dan Liverpool. Thanks for watching.